Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 2 Kota Bogor. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ai yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan aksi nyata selama saya jadi calon guru penggerak. Saya mohon izin berdiri di sini. Saya bukannya yang lebih hebat. Saya di sini hanya sedikit ilmu yang saya terima dan saya share ke teman-teman guru di sini. Apabila dalam pemaparan saya ada yang kurang lengkap, ada yang kurang berkenan, mohon koreksi saya. Kita sama-sama mencari yang terbaik dari apa yang saya paparkan. Dalam modul 1.4 di sini adalah budaya positif. Sebelum saya menjelaskan, di sini juga ada tata tertib kami sebagai calon guru penggerak bahwa setiap kita akan melakukan aksi nyata, setiap kali kita memberikan sharing kepada teman-teman, terlebih dahulu harus izin kepada kepala sekolah. Kemudian juga konfirmasi kepada para wakil kepala sekolah supaya kita dikasih tempat, dikasih waktu, dan lain-lain. Kita mulai dengan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi, artinya posisi kita sebagai seorang guru, bagaimana yang ideal. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan kebutuhan belajar setiap siswa, menyesuaikan dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa aja profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Bu Yeni ada yang tahu? Apa Bu Yeni? Bertanggung jawab, gotong royong, terus Saya deh Bu. ya, Bu. Ya, soalnya saya kan ngajar P5 berdiri biar dipoto. Tadi nggak ada yang foto soalnya. Siap. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 cirinya. Yang pertama beriman. Dan mungkin di sekolah kita ini sudah sangat-sangat terrealisasi. Setiap hari bahkan kita ada sholat duha juga. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang ini masih terus harus kita bina, termasuk kita mungkin juga sebagai pembinanya. Maaf saja karena ada pernah anak-anak kita juga mengatakan guru katanya jarang berada di masjid. Itu anak-anak sendiri loh yang bilang sama saya, ya saya tidak tahu, nggak pernah memantau. Kemudian berakhlak mulia. Nah ini dia kebinekaan global. Jadi terima kasih juga. Saya juga pada saat ini menyampaikan ucapan terima kasih ya dari para orang tua
nonis ya, di mana kami bisa merayakan Natal pada tanggal 7 Januari kemarin ya, bersama dengan Ibu Sontan, Pak Devi dan juga anak-anak semuanya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, menyampaikan terima kasih kepada kita semua karena sekolah ini adalah sekolah yang luar biasa yang menghargai kebinekaan yang ada di sekolah kita. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tepuk tangan untuk pokoknya. Di sana sudah disebutkan, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, terakhir mandiri. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut dengan disiplin positif. Makna kata disiplin diartikan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan dasar, anak juga punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kemudian kebebasan, yang terakhir kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Maka contoh siswa ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang paling ideal adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa semua siswa kita mempunyai motivasi intrinsik. Artinya apa? Kita mengharapkan bahwa para siswa kita mempunyai motivasi atau menerapkan disiplin positif karena kebutuhan dirinya sendiri, bukan dari luar. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya dengan hukuman. Karena hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman, siswa akan takut, memaksa, siswa akhirnya menyembunyikan kesalahannya.
Yang terakhir, membuat siswa rendah diri. Begitu juga dengan penghargaan, karena tidak semua penghargaan itu akan baik pada siswa. Yang pertama, tidak efektif, merusak hubungan atau ada sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi seperti apa ini, siapa yang setuju, siapa yang tidak. Kita lanjut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua, yaitu dengan konsekuensi atau yang ideal adalah dengan restitusi. Dengan konsekuensi, maka penguatannya akan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Adanya stimulus atau respon. Kemudian siswa menghormati peraturan. Sekarang kita lihat dengan restitusi. Yang pertama, siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Siswa bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. 5 posisi kontrol restitusi. Ini untuk kita sebagai seorang guru. Contoh, anak terlambat. Nah, kenapa terlambat? Sekarang kerjakan tugas sebanyak 100 kali. Pernah nggak seperti itu? Tidak pernah. Alhamdulillah. Karena apa? Karena posisi contoh seperti itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau posisi sebagai penghukum, maka akan menyakiti siswa secara fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Karena kamu tidak mengerjakan tugas, maka hari ini ibu nggak akan mengajar di kelas ini. Pernah tidak? Hebat semua guru SMA 2, tidak pernah seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena gara-gara dia, maka semua teman-temannya ikut terkena. Itu akan membuat anak akan menyesal dan merasa bersalah. Alhamdulillah, sekolah kita guru-gurunya hebat. Guru-gurunya sangat hebat. Kemudian sekarang yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ada anak memakai sepatu warna lain. Kenapa kamu pakai sepatu itu, nak? Lupa, Bu, basah.
kehujanan kemarin. Ya, untuk hari ini tidak apa-apa, silakan duduk. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Apakah ada di sini? Iya. Ya, yang penting jangan menghukum dan membuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut dengan pemantau. Posisi pemantau ini contohnya anak posisinya tidur-tiduran, kemudian seorang guru mengajarkan. Karena melihat anak itu tidur, nak bangun. Karena kamu tidur, sekarang maju ke depan, kerjakan soal nomor 3. Anak kan maju, tetapi karena memang dia nggak bisa, akhirnya cuma bengong, duduk lagi. Terus karena posisi pemantau, guru ini istirahat, kamu tidak boleh keluar, kerjakan, bantu dengan temannya tugas ini. Mudah-mudahan nggak ada seperti itu ya. Ya, itu adalah posisi pemantau. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang ke rumah karena rumahnya sangat jauh. Tapi Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah warna sepatu pula. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna hitam. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Tidak bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan tidak memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling karena malu dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas tanpa sepatu. Kira-kira posisi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Lukman? Hukum. Apakah benar seperti itu? Harusnya seperti apa yang harus diucapkan Pak Lukman? Angkat tangan. Pertama Pak Lukman harus mendirikan itu, kemudian konfirmasi kenapa dia pakai sepatu hitam atau tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian Pak Lukman juga bertanya kepada anak itu, apakah kamu tahu peraturan di sini seperti apa? Sampai anaknya itu menyadari sendiri bahwa dia melakukan satu kesalahan. Kemudian Pak Lukman juga harus mengajak anak itu berdiskusi. Kalau kamu merasa bersalah tidak dengan apa yang sudah kamu lakukan, misalnya itu ya saya bersalah, lalu kalau bersalah harus seperti apa? Nanti mungkin dia akan mengatakan saya akan berjanji tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Setelah anak itu sudah berjanji seperti itu, harusnya Pak Lukman memberikan kesempatan dan melihat apakah mereka benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Ketika melanggar kembali, ya kita wajib mengingatkan kembali Pak Lukman itu bahwa kamu itu sudah ngomong seperti ini, gitu. Seharusnya apa yang harus kamu lakukan. Sampai akhirnya dia merasa meyakini keyakinan kelasnya itu dengan sepenuh hati dan
mau berubah. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini setelah bawakan dapat ada segitiga apa? Restitusi. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni. Ya, tadi dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Sebagai apa? Sebagai posisi kontrol penghukum. Ya, di sini Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sekarang apabila Pak Lukman menempatkan diri sebagai manajer, kira-kira tadi pertanyaannya sudah Bu Yeni jawab? Sudah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Kenapa kita menggunakan segitiga restitusi? Tujuannya untuk apa? 100 untuk Ibu Sringgara. Iya. Jadi dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang berbeda yang lebih kuat, bukan karakter yang rendah diri dan malu. Jadi kita harus menguatkan anak. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lanjutannya. Nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam itu apa? Nilai kebajikan yang ditetapkan peraturan supaya berwarna hitam itu apa? Ada yang mau jawab? Ya, Bu Eko. Kebajikan itu artinya nilai-nilai keyakinan kelas untuk siswa. Jadi menurut saya nilai kebajikan, kenapa kelas itu meyakini bahwa dengan berwarna hitam itu akan bisa dipenuhi oleh semua siswa. Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa warna hitam? Karena warna hitam itu adalah warna yang umum, netral, bisa dipakai oleh semua warna baju. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Eko. Iya, artinya apa? Yang pertama kan karena pertama kesepakatan kelas, keyakinan kelas dulu bahwa sepatu berwarna hitam. Artinya apa kebajikannya? Ya tadi seperti Bu Eko, karena warna hitam itu umum digunakan. Yang kedua mungkin mudah didapatkan karena nggak bermacam-macam dan keren, kece kata Bulia. Ya, ya di sini nilai kebajikannya adalah agar semuanya sama dan tidak ada perbedaan dan menanamkan disiplin siswa. Praktik penerapan disiplin di sekolah, guru harus memperhatikan posisi kontrol dan 5 kebutuhan manusia yang dibutuhkan oleh anak-anak. Selanjutnya ada kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau melihat Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kata Bu Dani, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Benar nggak seperti itu, ada nggak? Ada. Dan sampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Terus kata Bu Eni, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran.
lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Itu kata Ibu Dani. Fajar pun kembali duduk di tempatnya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Sekarang pertanyaan adalah, apa posisi kontrol Ibu Dani? Yang pertama apa? Angkat tangan. Catat nanti. Di barang. Ya. Kalau kita mau coklat, mau yang biru, tinggal mau coklat. Terima kasih Bu. Ini sambil menunggu yang lain biar aja coklatnya buat saya, nanti saya bagi-bagi kok, tenang aja. Kalau yang dengan kasus ini saya melihat Ibu dan Ibu Yeni ya tadi ya? Ibu Yeni. Oh ya, Ibu Yeni ya. Jadi Ibu Yeni tadi itu Dani Yeni. Oke, Ibu Yeni. Jadi tadi terlihat Ibu guru bahasa Inggris ini dia juga telah mempermalukan anak itu juga. Sebetulnya guru itu udah tahu pasti anak ini kan sudah bisa dia Mbak, bahasa Inggris kan, bahasa Inggris mungkin bahasa Indonesia pun dia nggak bisa kok gitu ya. Nah ketika dia disuruh ke depan itu sebetulnya si guru kan sudah memprediksi sebetulnya bahwa anak itu pasti nggak akan bisa. Kenapa harus dipermalukan lagi gitu? Seharusnya si guru yang tadi bisa mencari teknik yang lain lagi untuk menegur anak itu tidak mempermalukan. Kemudian kembali tadi kepada guru yang tadi, bukan Bu Yeni tapi guru bahasa Inggris tadi, sebaiknya guru memang jangan minta dikasihani. Sebetulnya yang perlu dikasihani itu anak. Kalau kita mah nggak perlu dikasihani ya, karena kita memang sudah hebat lah gitu ya. Anak yang perlu kita kasihani. Kasihan dia karena dia tidak mengikuti pelajaran itu dengan baik sehingga nanti dia tidak mengerti tentang pelajaran bahasa Inggris. Jadi ya mungkin itu yang tadi ya, kadang-kadang kita itu memang masih seperti yang tadi juga minta dihargai. Kamu nggak menghargai saya ya? Loh, kita nggak usah dihargai, udah berharga kali. Ya kalau nggak berharga, nggak mungkin kita berada di suatu sekolah. Ya, jadi posisi kontrol. Jadi posisi kontrolnya tadi dia termasuk di sana itu memberikan sanksi juga. Penghukum. Gitu. Penghukum juga. Terus? Iya. Kemudian juga dia telah membuat dia supaya kamu tuh bersalah gitu. Itu yang saya terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk buat Bu Yeni. Ya, kata Bu Ria, posisi kontrol Ibu Dani itu yang pertama sebagai penghukum karena tadi sebelum ke depan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ibu capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan dengan ibu. Seolah-olah nanti Dani itu bersalah. Ya, jadi kita tidak boleh membuat anak merasa bersalah, tetapi gunakanlah secara segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan di kelas. Ya, kalau sudah seperti anaknya merasa bersalah, rendah diri, akhirnya apa? Mungkin takutnya malah dendam. Mudah-mudahan jangan seperti itu, karena akan kembali ke kita lagi. Iya. Malah kadang-kadang takutnya katanya nanti mobilnya ada baretnya. Bannya kempes. Ya, mudah-mudahan kita guru hebat, bapak guru hebat di sini semuanya posisinya jadi apa? Manajer. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang
membaca, ini guru sosiologi, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi ada kebutuhannya kan ada 5 ya. Kesenangan, kebebasan, kepuasan, kasih sayang, dan diterima. Nah, kira-kira posisi atau apa kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar? Utamanya adalah kasih sayang dan dapat diterima. Kemudian ada lagi? Cukup. Ketenangan. Ya, benar. Ketenangan dan kebebasan. Kesenangan dan kebebasan. Jadi kasih sayang dan diterima, kemudian ketenangan dan kebebasan. Kebebasan berekspresi. Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Apa yang harus ditanyakan atau dilakukan oleh Ibu Dani? Boleh, silakan. Berdasarkan tadi saya membaca secara sekilas, Ibu Dani ini sebagai pengajar supaya dia juga ada kontrol internal ya. Apakah materi yang diajarkan itu sudah bisa dipahami oleh siswa kelas atau belum? Baru kemudian dia memberikan pertanyaan. Dan sesuai dengan teknik pertanyaan yang benar, bahwa kalau kita menanyakan sesuatu itu kepada siswa, kita harus memberikan tempo atau waktu untuk berpikir, minimal ya untuk mengingat kembali atau menyusun redaksi kalimatnya. Kalau yang tadi saya perhatikan, dia langsung saja memanggil ini gitu. Jadi seolah-olah guru ini sangat yakin bahwa materi pembelajaran yang disampaikan itu sudah bisa diterima oleh siswa. Jadi menurut saya, Bu Dani itu harus memantau dulu pada diri sendiri apakah sudah cukup materi yang disampaikan, baru kemudian dia memberikan pertanyaan dengan teknik pertanyaan yang benar, memberikan pada semua siswa untuk berpikir dan tadi menata kalimat dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Eko, sangat menginspirasi sekali jawabannya. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah menjadi lebih baik mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Kita buat anak-anak kita menjadi bintang bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin. Amin. Semuanya. Nah, kasus yang terakhir. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Apakah ada seperti itu? Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk.
Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem mungkin. Kata Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas. Kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya bisa, Bu, menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka saling bercengkrama dan sudah bersenda gurau kembali. Pertanyaannya adalah, di posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Siapa yang mau menjawab? Posisi kontrol yang 5 kan? Siapa yang mau menjawabnya? Kalau tidak salah, menurut pengamatan saya, posisinya sebagai manajer, mengkonfirmasi dulu, kemudian mengarahkan. Ya. Tepuk tangan untuk Ibu Ina. Ya, posisi yang ideal adalah sebagai seorang manajer, itu top posisi, dan itu yang ingin dikehendaki oleh negara kita, yaitu semua guru harus memposisikan diri sebagai posisi kontrol, sebagai manajer. Kemudian, bagaimana cara mengatasi permasalahan terhadap anak-anak? Maka kita sebagai guru, selain sebagai manajer, juga memperlakukan anak dalam memecahkan masalah mereka. Gunakanlah segitiga dan solusi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata semua Bapak Ibu hebat, sudah tahu. Saya di sini hanya mengingatkan saja, tetapi semuanya sudah paham maksudnya. Semoga, ya, boleh. Coklatnya mana? Supaya nanti saya bisa bagi-bagi coklat. Nanya atau jawab? Enggak, tadi kasus yang tadi. Oh, yang tadi. Iya. Nah, ini juga mungkin pembelajaran buat kita. Oke. Itu tadi guru piket kok main ke kepala sekolah aja ya? Jangan begitu dong. Kepala sekolah tugasnya banyak. Ya, jadi kita memang sering seperti itu. Udah ke kepala sekolah aja, gitu. Kok dikit-dikit ke kepala sekolah, gitu ya? Janganlah. Baik itu masalah pribadi saya
atau hal-hal yang berkaitan antara saya dengan teman atau dengan siswa, itu lebih baik ditangani sendiri dulu. Jika guru piket tadi tidak bisa menyelesaikannya, tentu kan ada wali kelasnya, bisa dilibatkan, ada guru BK, dan ada kesiswaan, gitu ya. Jadi jangan langsung ke kepala sekolah, gitu ya. Jadi ini juga menjadi pembelajaran, itu maksud saya, karena itu terjadi juga di kita. Terima kasih. Baik, tangan untuk Ibu ya. Bagus katanya karena kepala sekolah, kalau di kenyataan kita kepala sekolah banyak yang dikerjakan, maka sebaiknya ditangani oleh wali kelas, dilanjutkan dengan BK. Kalau sudah sangat bermasalah baru dengan kepala sekolah. Selama kita bisa menghandle dengan segitiga restitusi dan anaknya sudah terpecahkan, maka selesai sampai di kita saja. Kecuali kalau permasalahannya sangat panjang dan tidak ada titik temu, maka kita ke kepala sekolah. Tetapi ya, Udah dijahitin kancingnya tadi. Sudah selesai. Selesai kancingnya udah itu artinya sudut pandang guru ini juga oke. Karena kan setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Makanya sama seperti anak, anak juga punya sudut pandang yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya lingkungan di rumah yang berbeda, punya suku yang berbeda. Maka apakah kita harus memperlakukan sama? Tidak. Ya, seperti itu yang akan kita lakukan. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer. Apabila ada masalah maka diselesaikan dengan segitiga restitusi. Apakah langsung dalam kelas langsung ditanya anaknya? Tidak. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mempermalukan anak, karena membuat anak rendah diri, karena akan menjadi sebagai guru penghukum. Padahal kita maunya jadi guru manajer. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari sekarang kita harus memperlakukan anak seperti anak sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang punya hati, yang punya nurani, yang punya keinginan, yang punya rasa sayang dan diterima, yang punya kekuasaan, yang punya kebebasan, yang punya kesenangan. Itu kan kebutuhan anak sama seperti kebutuhan kita, maka kita juga harus saling menghargai. Jadi tidak ada lagi yang anak dipermalukan di depan kelas dan di ruang guru. Oke, sepakat semuanya? Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Gusti, Ya, itu untuk siswa. Kalau kita ini bermasalah di guru, kita bermasalah. Ya. Kalau guru bermasalah, Bisa nggak pakai segitiga? Atau pakai segi depan? bisa digunakan. Kalau Ya jangan sampai guru juga salah dipermalukan di depan teman-temannya. Bisa. Nah, Apa segitiga? Kata mana sedepat apa? kalau Kenapa satu? Gitu bisa. Nah, mulai dari sekarang tidak boleh ya. Kenapa bajunya kok beda, nggak baca WA ya? Gitu. Nggak boleh ya? Boleh nggak? nah itu harus kesepakatan segmen kelas ini. Ya, Itu dijawab. Anak katanya.
buat dulu kesepakatan keyakinan guru. Yang kemudian bolehlah segitiga restitusinya dengan kepala sekolah yang sebagai manajernya. Jadi kalau ada masalah dengan guru, mending langsung ke kepala sekolah. Tidak usah diperbesar dengan teman-teman yang lain. Setuju? Setuju? Hebat semuanya. Alhamdulillah sudah selesai materi kita mengenai budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya mulai hari ini, mulai sekarang dengan murid, dengan rekan kerja maupun dengan atasan kita. Ya, kita harus kompak, tidak ada yang tidak kompak. Apapun masalah yang kita selesaikan, insya Allah ada jalan. Ya, itu yang paling utama. Setiap permasalahan, insya Allah bisa diselesaikan. Kalau tidak dengan sendiri, bantu dengan teman atau yang lainnya. Demikian pemaparan saya hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanya? Boleh? Boleh. Pak Muhadi berdiri Pak Muhadi. Terima kasih Gusti, saya sepakat dengan paparan yang Gusti sampaikan. Saya pikir itu keren banget gitu. Sepakat untuk kita bisa menuju ke arah yang sana. Dari 4 contoh kasus tadi, saya coba menyimak kasus yang terakhir. Kasus pertama, kedua, ketiga itu ada kata kunci. Siswa menyadari kesalahannya. Jadi yang kasus 4 yang berantem itu saya tidak melihat kata kalimat siswa menyadari kesalahannya. Jadi intinya kalau saya simpulkan dari 4 kasus, siswa sadar atas kesalahan yang diperbuat dan kita memperlakukan siswa yang sangat wajar, sangat manusiawi. Kita sebagai manajer itu top banget gitu ya. Tapi untuk menjadikan siswa menyadari kesalahannya ini bukan kita patah semangat, itu kadang sesuatu yang sulit ya. Diulang lagi dan diulang lagi. Jadi untuk membuat siswa sadar, kalau semuanya sadar itu selesai masalah, nggak ada masalah. Baik siswa maupun kita sebagai guru itu bisa memposisikan fungsi peran kita. Ya, bukan kemudian kita menyederhanakan persoalan dengan kasus yang seperti itu. Ini idealnya. Saya sepakat gitu, sepenuhnya sepakat untuk menuju ke arah sana. Jadi kadang kemudian muncul pertanyaan, kalau misalnya kita tidak seperti itu, ya, itu harus bagaimana? Ya dicoba kan gitu, dicoba dan dicoba. Tadi kan kadang untuk bisa ideal seperti ini butuh sebuah proses panjang, baik siswanya maupun kita sebagai gurunya gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita ada kesalahan dalam proses penanganan anak ya kita sedang berproses gitu. Tapi yang jelas saya tidak akan mendahului, saya sepakat dengan apa yang tadi Ibu Gusti paparkan. Itu keren banget kita dikirim ke sana, luar biasa. Jadi sepakat Bu, ya. Terima kasih itu dari hanya sebuah pernyataan saja gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Muhadi yang sudah membuat pernyataan. Mungkin itu juga sebagai wakil siswaan ya Pak ya. Ya, apakah ada yang mau menanggapi pernyataan dari Pak Muhadi? Sebenarnya kalau saya berpendapat, memang dalam membuat perubahan itu tidak bisa secara langsung. Seperti kata Pak Muhadi, harus melalui proses sedikit demi sedikit. Walaupun memang tantangannya akan sangat besar, di mana kadang-kadang teori yang kita lakukan tidak sama seperti praktek yang ada di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Tetap kita harus tetap menjalankan keyakinan kita bahwa yang kita lakukan
insya Allah bismillah adalah yang terbaik. Satu lagi kuncinya adalah harus saling kerjasama dan menguatkan semua pihak guru. Tidak boleh ada perbedaan, itu yang susah. Kalau satu guru A, satu guru B, itu yang akan susah menangani siswa. Tapi kalau menurut saya pribadi harus satu komando, satu sepakat. Kalau kita mau melakukan A, maka harus A. Yang ada yang B, yang C, karena akan membuat anak bingung. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya, jadi secara intinya saya memaparkan ini seperti ini, mungkin masih banyak yang kurang, mohon maaf. Kemudian apabila ada yang baik silakan dimanfaatkan, digunakan untuk kita menjadi SMA Negeri 2 yang lebih hebat, lebih baik dan bersinar di luar. Amin. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jadi kayak aku tapi mau menyampaikan. Oh boleh? Ya, setidaknya saya bisa dapat coklat lebih banyak, jadi nanti saya bisa bagi-bagi. Pak Nanda nanti saya kasih, tenang aja Pak. Ya. Nomor 1 yang saya kasih nanti Pak Nanda, karena Pak Nanda ini dulu adalah murid kita yang paling baik juga, gitu ya. Tentang kasus, saya tertarik dengan kasus. Tentu saja di sekolah, kalau tidak ada kasus kayaknya bukan sekolah deh. Jadi artinya pasti kita hidup bersama dengan kasus. Itu sudah pasti. Jadi kita tidak bisa juga bermimpi bahwa kasus itu tidak ada. Setiap hari, setiap kita di kelas, saya merasakan selalu ada kasus. Hanya saja memang itu prinsip yang tadi. Masalah kecil memang harus bisa kita hilangkan, yang besar harus bisa kita perkecil. Untuk setiap kasus itu berbeda. Memang ada kasus yang bisa kita selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi ada juga kasus yang memang ini membutuhkan waktu yang panjang dan bisa melibatkan banyak orang. Kalau tadi kasus yang tadi ujuk-ujuk langsung ke kepala sekolah, oke, itu tolong kita garis bawahi. Tetapi memang akan ada kasus-kasus nanti di mana kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ini membutuhkan ada dengan kepala sekolah. Bahkan mungkin harus melibatkan orang tua. Jika kita harus melibatkan orang tua, tentu akan ada surat yang kita layangkan kepada orang tua untuk mengundang mereka datang ke sekolah. Nah, tentu saja mungkin tidak bisa dalam satu kali pertemuan itu bisa selesai. Apalagi kalau misalnya nanti kasusnya yang berkaitan dengan Pak Muhadi, katakanlah misalnya berkaitan lagi dengan sekolah yang lain. Nah, ini akan semakin panjang. Tetapi yang menarik tadi yang saya simak, mudah-mudahan dengan coklat itu nanti lebih sempurna ya pemahaman saya ya Bu. Dan mohon nanti Bu tolong materi ini tolong dikirimkan Bu, karena terus terang nanti malam saya mau baca-baca lagi. Ya, mudah-mudahan nanti dapat coklat dari Pak Dedi. Jadi dengan 3 restitusi tadi yang Bu ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi pegangan kita untuk bisa menyelesaikan kasus apapun itu. Memang tidak sama penyelesaiannya, tetapi modal dasarnya adalah menyelesaikan setiap kasus dengan 3 restitusi tadi. Itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih, semoga kita juga memang semakin baik. Terima kasih, saya pribadi mengucapkan terima kasih Bu, karena ternyata banyak kesalahan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Kita semua pernah melakukan posisi dari posisi pengumum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau. Mudah-mudahan insya Allah kita kedepannya akan menjadi posisi manajer. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau nanti ada yang mau bahan-bahan tentang misalkan nilai-nilai kebajikan atau apapun, bisa minta ke saya. Semua insya Allah ada. Ya, mungkin itu saja paparan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan membuat
keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu akan kita buat dan sepakati secara bersama-sama. Kalian silakan membuat apa yang kalian yakini untuk kita di kelas, kemudian tata tertib, kemudian adalah peraturan. Tulis satu yang menurut kalian keyakinan kelas yang harus kita taati dan sepakati bersama. Sekarang silakan, Ibu tadi sudah membagikan kertas, warnanya warna apa? Nah, sekarang sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, sekarang silakan mulai dari sebelah sini. Satu persatu maju, tempel ke depan. Gantian aja, langsung berikutnya. Ya, biar cepat. Nanti akan kita lihat apa yang akan kita sepakati dari hasil pendapat dari teman-teman di kelas ini. Lanjut, ya cepat. Sudah semua? Ya, sekarang kita lihat satu persatu yang mana yang akan kita sepakati. Oke, katanya melaksanakan piket. Setuju? Setuju. Jangan buang sampah sembarangan. Setuju. Ini termasuk dalam melaksanakan piket kan? Memakai seragam yang sopan. Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu.
Cara berpakaian tidak ada di sini, oke ya. Wajib melakukan piket udah sama. Selalu berpenampilan rapi, tidak ada di sini memakai pakaian seragam. Tidak boleh memakai jaket di kelas. Kecuali yang cantik ya. Ya, ini juga berarti memakai pakaian seragam yang sopan sama. Tidak berisik mengobrol pada saat belajar. Kalau diskusi gimana? Boleh. Emang tidak berisik? Oke. Tidak tidur saat pembelajaran. Tidak berisik sama. Berpakaian iya. Udah. Piket sama. Kebebasan dalam berpakaian. Iya ya. Makan sushi oke. Terus jangan bercanda saat belajar di kelas. Ada tadi sudah. Matikan lampu dan kipas angin saat tidak dipakai. Ini sudah bukan tugas piket sekalian. Oke, kita lihat di sini. Bisa berpakaian. Ada. Tidak membuat kelas menjadi kotor. Berarti piket. Udah. Jagalah kebersihan kelas. Udah ada. Wajib membawa buku tulis dan alat tulis sendiri. Bersikap sopan terhadap guru. Keyakinan saya bahwa celana yang ketat tidak mengganggu pelajaran. Oke, kita lanjut. Warna sepatu tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, ini semua rencana rapi berpakaian. Ya, jadi di sini secara umum kita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama bahwa yang pertama melaksanakan piket sesuai dengan jadwal piket yang ditentukan. Setuju kan? Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Setuju kan? Lanjut dari piket tadi bahwa sebelum pulang ke rumah yang tidak piket harus mengangkat kursi masing-masing. Memakai pakaian seragam yang sopan, termasuk tadi menggunakan sepatu sesuai dengan kita bersama kesepakatan warna hitam Senin sampai Kamis. Hari Jumat bebas. Sudah dikasih kesempatan 1 hari bebas berkreasi. Tidak tidur saat pelaksanaan sedang berlangsung pembelajaran di kelas, tidak tidur. Wajib membawa buku tulis dan alat tulis masing-masing. Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang terakhir, bersikap sopan terhadap guru. Semua itu sudah kita buat keyakinan kelas dan itu harus ditaati dan dilaksanakan. Tepuk tangan untuk kita semua.